Di luar mainnya. Cek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua sebagai umatnya kelak pada hari kiamat mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya mendoakan semoga Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, sehat zahirnya, sehat batinnya. Semoga Allah memberikan keberkahan rizki, keberkahan umur. Semoga keluarga Bapak Ibu semuanya sakinah mawaddah warahmah, berada dalam ridho dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah belajar tentang seseorang yang datang kepada Rasulullah yang bertanya tentang Islam, tentang iman dan tentang ihsan, dan orang tersebut menjawab, "Betul ya Rasulullah." Bagian yang terakhir pada pagi hari ini adalah kita lanjutkan, qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Orang tersebut bertanya, "Ya Rasul, ceritakan kepadaku tentang hari kiamat." Jadi ditanya tentang hari kiamat. Apa jawaban Rasul? Mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu maka ceritakan kepadaku tanda-tanda hari kiamat. Jadi Nabi ditanya tentang kiamat, Nabi jawab tidak tahu. Maksudnya tidak mengetahui kapan terjadinya, kapan waktunya. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'indallah. Mereka orang-orang kafir bertanya kepada Rasulullah, kapan hari kiamat? Bagaimana terjadinya? Maka Allah berfirman, qul innama 'ilmuha 'indallah. Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa tanda-tandanya? Ceritakanlah kepadaku tanda-tandanya. Qala antalidal amatu rabbataha. Yang pertama, tanda hari kiamat itu adalah jika seorang budak perempuan telah melahirkan majikannya. Maksudnya adalah bahwa salah satu tanda kiamat adalah rusaknya zaman, kemerosotan moral,
ditandai dengan banyak anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Mereka memperlakukan orang tua layaknya seorang majikan yang memperlakukan budaknya, seperti halnya bos yang otoriter memperlakukan karyawannya. Jadi kalau sudah banyak anak yang durhaka kepada orang tua, berarti itu pertanda kiamat. Dan mengetahui bagaimana kedurhakaannya adalah ketika anak jadi bos untuk orang tuanya. Anak yang mengatur ayah dan ibunya. Anak yang tidak mau diatur oleh ayah dan ibunya. Na'udzubillah min zalik. Padahal salah satu kebanggaan kita sebagai orang tua adalah ketika kita memiliki anak soleh dan solehah. Ya, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun, yang menyejukkan jiwa kita, yang menyejukkan hati kita, yang membahagiakan kita. Nah, bagaimana kalau ada anak seperti ini? Dia bukannya nurut kepada orang tua, malah memperlakukan orang tua layaknya dia seperti budaknya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, membentak, berkata yang kasar, meminta sesuatu yang harganya mahal. Pokoknya kata Rasulullah, salah satu tandanya adalah jika seorang anak mengatur orang tua, durhaka kepada orang tua. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kemudian wa antarul khuffatal uratal alata. Ya. Mohon maaf. Wa antarul khuffatal uratal alata ri'a asya'i. Yang artinya adalah dan jika kamu melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak berbaju, miskin, dan pengembala kambing, ya, yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan yang tinggi. Maksudnya adalah tanda kiamat berikutnya adalah kacau balaunya berbagai urusan, hingga masyarakat bawah bisa menjadi pemimpin dan penguasa, dan urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Sistem di Indonesia dan mayoritas di dunia menggunakan sistem demokrasi, pemilihan langsung. Dan nyatanya adalah, faktanya adalah, siapa yang punya duit maka dialah yang berkuasa. Kenapa? Karena untuk menjadi pemimpin di negeri kita butuh dana yang sangat besar untuk pendaftaran, untuk iklan, sosialisasi, kampanye, bahkan untuk, mohon maaf, adalah sogok nyogok. Kalau yang punya uang yang berkuasa, maka bisa jadi karena uang yang menonjol, kemampuan tidak ada, ilmu tidak ada, akhirnya yang dipilih adalah pemimpin yang bodoh, pemimpin yang tidak memiliki kemampuan, sehingga yang ada bukan negeri yang semakin baik, tetapi semakin rusak akhlaknya, rusak ekonominya, rusak sosialnya, rusak politiknya. Maka kita semua ketika memilih pemimpin, jangan karena penampilannya, jangan karena uangnya, tapi pilih
siapa yang sidik, jujur, siapa yang amanah, bisa dipercaya. Fatonah, cerdas. Penting kecerdasan ini. Karena kalau pemimpin tidak cerdas, bagaimana dia bisa mengatur rakyat yang banyak? Jamaah sekalian, kehancuran negeri kita bisa jadi salah satunya adalah karena yang berkuasa adalah mereka yang punya uang tanpa modal ilmu yang mumpuni. Dan selanjutnya adalah kata Rasulullah, tanda kiamat itu ketika melimpahnya harta di tangan manusia dan semakin banyak orang hidup bermegah-megahan. Yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Jamaah sekalian, ketika hadis ini kita pelajari zaman dulu di bawah tahun 2000 lah, atau jauh sebelum itu, mungkin kita akan bingung dengan hadis ini. Nah, ternyata terbukti gedung tertinggi di dunia ada di negeri Arab atau Jazirah Arab. Bahkan kalau kita ke Mekah, ya mohon maaf, gedung tertinggi adalah ada di kota Mekah. Dan yang lebih kadang kita juga jadi gimana ya, miris, ketika orang misalkan berfoto, pasti ingin berfoto dengan Ka'bah yang backgroundnya adalah gedung tertinggi. Nah, bagaimana sekarang keadaan Timur Tengah, di mana di situ adalah negeri yang sangat kaya raya, maka terjadilah yang namanya orang atau bangsa atau negeri atau perusahaan berlomba-lomba mendirikan bangunan yang tinggi. Sekarang adalah Burj Al Khalifa yang ada di Uni Emirat Arab. Dan konon katanya kalau tidak ada corona ini atau nggak ada krisis, gedung tertinggi di dunia nanti ada di Jeddah di Arab Saudi. Nah, jadi majunya Timur Tengah dengan bangunan-bangunan yang sangat tinggi adalah juga pertanda datangnya hari kiamat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak terlalu pusing dengan tanda-tanda, tetapi yang paling penting bagaimana kita semua mempersiapkan datangnya hari kiamat dengan memperbanyak amal soleh, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berikhtiar berdoa agar kita semua dikuatkan iman dan Islam. Summan talaqa falabisa maliyan summa qala ya Umar atadri minas sa'il manis sa'il qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian orang tersebut pergi tanpa diketahui jejaknya. Maka Nabi berkata, ya Umar, apakah kamu tahu siapa orang yang bertanya tadi? Jawab Rasulullah, jawab Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan ilmu agama. Nah, jemaah sekalian, pelajaran dari kita adalah bahwa belajar itu harus ada gurunya. Belajar itu harus ada sanadnya, siapa yang mengajarkannya dan siapa yang diajarkannya. Nah, Jibril datang kepada Rasulullah bukan hanya memberikan wahyu Al-Quran, tetapi juga seketika kadang datang menyerupai manusia, kemudian menyampaikan, mengajarkan yang pada intinya adalah kalau urusan ini tidak penting, kalau hal ini tidak penting, kalau hadis ini tidak penting, tidak mungkin Jibril datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal umumnya Jibril datang untuk memberikan wahyu. Tapi hari ini atau hari tersebut Jibril datang mengajarkan para sahabat dan mengajarkan kepada kita semua, kalau kita ingin selamat
Maka yang pertama adalah peganglah Islam, amalkan rukun-rukunnya. Pegang iman, amalkan rukun-rukunnya. Pegang ihsan, kekuatan hati kita, bagaimana kita merasakan setiap detik, setiap waktu, setiap langkah kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana kalau kita beribadah kepada Allah, merasakan kehadiran, bahkan seolah-olah bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah bagaimana kegoiban, ya, keimanan kita kepada hal yang gaib, yang tidak terlihat, yang kita tidak tahu kapan terjadinya, adalah hari kiamat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, tanda-tanda hari kiamat mungkin sudah ada di depan kita. Tapi yang paling penting adalah bagaimana di akhir zaman ini kita semua menguatkan iman dan Islam kita, karena kata Rasulullah, pada akhir zaman yang paling berat adalah memegang Islam. Yang paling berat adalah memegang iman, seperti memegang bara api. Bara api, ya, misalkan kita ada kayu atau ruhak atau arang gitu ya. Nah, kita pegang si arang itu, panas, melepuh. Kita lepas, arang itu mati. Itulah gambaran bagaimana kehidupan iman Islam kita ketika di akhir zaman sangat berat sekali. Maka penting bagi kita senantiasa mengecas iman Islam kita dengan cara apa? Belajar ilmu agama untuk mendapatkan nasihat-nasihat, tersampaikannya Al-Quran, tersampaikannya hadis, dan juga ilmu-ilmu dari para ulama yang sudah mereka susun kitab-kitabnya. Saya hanya membacakan saja, saya hanya menyampaikan saja. Semoga walaupun dengan sangat penuh kesederhanaan, kekurangan ilmu saya, kebodohan saya, semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semua, sehingga kita semua memiliki iman dan Islam yang kuat, senantiasa diberikan ketabahan dalam segala ujian, termasuk ujian pada hari ini. Dan yang terakhir, kita bersama-sama mendoakan semoga virus corona ini Allah angkat dari muka bumi secara syariat. Untuk bisa hilang virus ini adalah harus ditemukan vaksin. Sudah banyak penelitian, sudah banyak uji coba, kita bantu dengan doa semoga segera ditemukan vaksin dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, agar orang-orang yang sakit Allah sembuhkan dan kita yang sehat bisa terjaga, terlindungi dari segala penyakit, wabil khusus penyakit corona atau COVID-19. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Semoga Allah melindungi badan kita, pendengaran kita, penglihatan kita. Allah melindungi kita semua minal barasi, dari segala penyakit, kemudian wal jununi wal juzami wa min sayyil asqam. Allah lindungi kita dari segala penyakit, wabah, virus dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.